Perkenalkan, nama saya Ran Arika dengan NIM akhir 044 dari TRO 22 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat conveyor dengan software Fusion 360. Berikut adalah tutorialnya. Oke, yang pertama kita insert MC Mastercard, terus kita search aluminum extrusion. Kemudian kita pilih yang double, terus kita pilih untuk rail width, terus habis itu pilih length yang 1,5 dan download. Nah, udah jadi, terus kita panjangkan di extrude caranya dengan ukuran 447 mm. Nah, kemudian kita rotate seperti ini. Nah, oke, udah selesai. Kita paskan di antara sekitar tinggi 50 mm. Terus kemudian kita copy dan kita paste. Nah, kita move seperti ini. Nah, dengan jarak yang sekitar 50 mm. Terus kemudian kita jadikan satu komponen, yaitu berupa belt holder di dalam suatu folder yang bernama frames. Nah, kemudian kita bikin lagi di tengah-tengahnya dengan ukuran seperti itu. Terus kita extrude sepanjang sekitar 600-an milimeter. Oke. Yang satunya. Nah, perfect. Oke. Terus kemudian kita insert Mastercard lagi, yaitu aluminium extrusion lagi, sama ukurannya seperti yang tadi, bisa dilihat. Nah, tapi di sini kita jadikan sebagai legs atau kaki-kakinya. Jadi kita pendekin ukurannya. Seperti itu, terus kita assemble sekitar di tengah-tengahnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur lagi, dipaskan. Oke. Terus kemudian kita copy paste menjadi 4 bagian di kedua sisinya, yaitu dua-dua. Nah, seperti ini jadinya. Dan keempat-empatnya kita assemble juga. Kemudian kita bikin lagi lingkaran dengan panjang 25 mm untuk pulihnya. Oke, finish sketch. Habis itu kita extrude sisi luarnya sehingga membentuk pulihnya seperti ini. Kita atur jaraknya.
Kita potong jika terlalu panjang. Nah, dan kita atur jaraknya. Dan jaraknya harus sama di tengah-tengah. Terus kemudian kita ketik 608 bearings dengan ukuran seperti itu, yang paling kecil 8 mm, dan kemudian kita download. Oke, tunggu sebentar. Nah, kemudian kita atur-atur, kita rotate, dan kita assemble kemudian di pinggir-pinggir dari pulisnya seperti itu. Nah, oke. Dan bearing tersebut kita copy lagi di sisi yang satunya. Kita paskan seperti ini agar sempurna. Oke. Nah, kita masukkan ke folder full pulleys. Nah, menjadi folder shaft. Kemudian kita gambar lagi di tengah-tengahnya dengan panjang 8 mm. Kita paskan di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Kemudian kita extrude. Menjadi join. Dan kemudian kita atur panjang-panjangnya agar sempurna. Sekitar 115 cm mm. Oke. Terus kita pindah, kita move agar dia di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Kita sesuaikan saja. Nah, kita bikin lagi new komponen, disebut dengan nama bearing holders. Oke. Nah, kita bikin lagi sketch dengan ukuran panjang sekitar 40 panjang sekitar 70 dan lebar 40 mm. Berbentuk persegi panjang, dan kemudian kita paskan agar dia di tengah-tengah, dan kita bikin lagi lingkaran. Nah, terus di tengah-tengahnya juga agar masuk dengan murnya. Kemudian kita extrude, kita select semua kecuali yang lingkaran-lingkaran dan menjadi join. Kemudian kita akan potong tengahnya yang dari sketch lingkaran tersebut. Kita cut. Nah, kemudian kita rapikan karena ada salah satu bearing holder yang kepotong. Nah, udah rapi. Kita rapikan dulu agar dia dalam satu komponen, yaitu bearing holders dan pulleys. Kita rapikan lagi agar gampang.
Kemudian kita copy kemudian kita insert MC Mastercard screw and bolt dengan ukuran M5. Pilih socket head screw, kemudian kita panjangnya yang 10 meter, terus yang paling atas. Oke, dan download. Nah, kemudian kita rapikan, kita move, habis itu kita assemble ke lubang yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita copy dan kita assemble lagi di bawahnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini. Agar menjadi bearing holders. Kemudian kita bikin lagi penyangganya. Terus kemudian kita extrude. Sebentar, ini saya lagi mencari sketchnya karena tertumpuk. Nah, sudah ketemu. Habis itu kita new join dengan panjang sekitar 20 mm. Nah, oke. Seperti ini jadinya untuk bearing holders. Nah, kemudian kita gambar lagi di belakang bearing holders dengan ukuran panjang 60 mm dan lebar 40 mm. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin lagi lingkaran. Kita bikin garis dulu di tengah-tengah agar lingkarannya pas di tengah-tengahnya. Seperti ini, garisnya di tengah-tengah. Nah, kemudian bikin lingkarannya agar pas di center point. Kemudian kita bikin lingkaran dengan diameter 5 mm. Di bawahnya juga, terus kita tinggal ngedrag aja dari garis bantu yang dari titik yang di atasnya tersebut. Oke. Kemudian kita extrude. Kita select tiga-tiganya dengan kita extrude. Nah, dengan panjang 20 mm. Habis itu kita cut dari lubang dari sketch lubang agar membentuk suatu lubang untuk murnya, screw-nya seperti tadi. Kemudian kita select screw-nya, kita move keluar, habis itu kita assemble di kedua lubang yang sudah kita buat tadinya di kedua-keduanya. Nah, seperti ini kita assemble. Nah, oke, sudah selesai. Nah, kemudian kita bikin lagi buat soket untuk screw juga di sisi samping dari body yang kita buat tadi. Habis itu kemudian kita extrude, cut agar membentuk lubang. Nah, seperti ini. Oke, kita klik. Habis itu kita move agar dia lebih dekat bearing holders. Oke, capture. Nah, kemudian karena ini terlalu panjang, jadi saya cut sebanyak 10 sisi di kedua sisinya. Nah, karena dia assemble-nya nggak ikut, jadi kita repeat join
diassemble lagi. Nah, klik OK karena tadi mungkin tidak terassemble dengan baik. Terus kemudian kita pilih screw lagi yang M6 ya, dan agak panjang, ukurannya sekitar 20,8 mm dan fully thread ke soket standar. Habis itu lengthnya yang 50 mm dan paling atas kita download. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini udah jadi. Terus kita move dia. Habis itu kita assemble buat dia skrunya masuk ke lubang yang kita buat barusan, yang lebih panjang lagi. Nah, seperti ini. Terus kita assemble. Nah, oke. Kita paskan agar dia tidak melebihi atau menembus ke bagian bearing holdersnya. Nah, seperti ini sudah jadi. Kita copy, kita salin ke sisi yang sebelahnya lagi, terus kita paskan seperti ini teman-teman. Nah, kita rapikan dulu dari segala sisinya. Nah, seperti ini sudah rapi. Terus kita bikin lagi, copy lagi untuk di bagian belakangnya bearing holdernya. Terus kita rapikan, increment move-nya kita off kan agar dia ukurannya bisa leluasa. Nah, kita rapikan. Oke. Kita juga copy si pulisnya untuk yang di bagian belakang. Nah, kita rapikan seperti ini agar dia pas di tengah-tengah lubang dari bearing holders. Nah, kita bearingnya kita copy. Bearingnya kita copy lagi ke tengah-tengahnya yang dari samping sana. Tapi di pulisnya kita bikin suatu penutup di kedua sisinya. Seperti ini. Terus kita copy saja penutup yang sudah kita buat, pulley plug namanya. Nah, kita rapikan. Sudah. Oke, udah perfect. Nah, sip. Oke, kita klik OK. Kita masukkan ke folder pulleys 2. Kemudian kita insert seperti itu. Terus kita cari NEMA 17 taper motor yang 27 ukurannya. Terus kita download. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita rapikan, kita move agar rapi. Nah, kita pasangkan ke salah satu ujung pulleys yang belakangnya. Kita sambungkan, dirapikan dulu. Kemudian kita bikin holders buat motor atau motor holdersnya. Kita bikin sketch seperti ini dengan ukuran lebar sekitar 40 mm dengan panjang sekitar 70 mm. Nah, dengan lingkaran sisi lingkaran mengikuti seperti ini. Baut-bautnya ada di motor. Terus kemudian buat kita, nah kemudian kita akan kemudian kita akan melubangi baut-bautnya seperti ini. Oke, terus kita duplicate yang baut yang sisi sananya, duplicate assemble. Oke, jadi bisa kita lihat ya. Terus kita ke mastercard, kita cari screws yang M3 dengan length 12 mm. Terus paling atas kita download untuk sisi dalam dari dari motor holder tersebut.
agar dia nyambung dengan motor. Kemudian kita assemble. Seperti ini, terus kemudian kita copy saja. Nah, kebalik. Oke, kita hapus saja yang kebalik. Nah, udah. Oke, sudah lengkap semuanya. Kita masukkan jadi satu folder agar gampang. Kemudian kita copy bearings agar di sisi satunya yang motornya. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapikan saja karena ini terlalu ke atas, jadi kita ke bawahin. Kemudian kita akan bikin conveyornya. Jadi kita bikin lingkaran dulu di pulis, kedua pulis, sisi pulisnya dengan ukuran seperti itu, dan menyisakan 1 mm. Kemudian kita draw lurus dari segi yang paling luar ke sisi satunya yang dari salah satu pulis ke pulis 1, dari pulis 1 ke pulis 2 kita drag. Garisnya kita pasin aja yang di tengah, terus kita tarik garis lurus sampai ke ujung pulis satunya. Oh ya, ini sebelumnya aku udah nge-hide komponen-komponen yang nggak dibutuhin terlebih dahulu biar gampang aja. Nah, ini sisi yang bawah kita tarik lagi ke sisi pulis satunya. Nah, seperti ini ya, kita pasin di paling tengah. Oke. Kemudian sisi dalamnya sama seperti yang kayak tadi, kita tarik dari sisi satu pulis ke pulis satunya juga. Nah, kita pasin di tengah. Oke, kemudian yang sisi bawah atas kita pasin dari tengah. Nah, seperti ini, kita tarik lagi ya teman-teman. Nah, udah pas tengah. Kemudian kita trim part-part yang enggak dibutuhin. Seperti ini. Kemudian sisi satunya kita trim juga. Nah, oke. Kemudian kita extrude. Nah, kalau udah di extrude, ini saatnya kita mengganti appearance atau kita tambahin bentuknya agar lebih jelas lagi, kayak warnanya, bahan-bahan yang digunakan seperti itu. Nah, ini saya download dulu bahan-bahannya seperti aluminium atau besi sesuai dengan kemauan ini. Nah, seperti ini jadinya jika sudah dikasih warna dan material apa yang digunakan. Nah, ini kreasikan aja sih sebenarnya, kayak bebas gitu. Nah, seperti ini jadinya. Nah, oke. Jadi detailnya seperti ini. Motor, pulisnya. Nah, oke. Sekian, terima kasih setelah memperhatikan video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.